Klaim pemerintah soal manfaat Omnibus Law Cipta Kerja, ditulis oleh Herdi Alif Al-Hikam untuk Detik Finance. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat lewat sidang paripurna yang dilakukan sore kemarin. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tetap tancap gas, meskipun penolakan dan protes lantang disuarakan oleh masyarakat. Dalam sidang paripurna, pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sederet manfaat Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, mulai dari jaminan korban PHK hingga kemudahan izin kapal buat nelayan. Berikut ini 6 manfaat Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim pemerintah. 1. Jaminan korban PHK. Dalam pidatonya, Airlangga memamerkan program baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim bisa melindungi pekerja korban PHK. Program itu bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Menurut Airlangga, program ini sangat dibutuhkan sebagai skema perlindungan baru bagi tenaga kerja, khususnya di tengah situasi COVID-19 yang membuat PHK menghantui para pekerja. Dia menjelaskan program ini akan memberikan manfaat berupa pemberian insentif uang tunai dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK. Bila mau mencari pekerjaan pun bisa mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja. Pandemi tidak hanya berikan dampak ke perekonomian, tapi juga butuh skema perlindungan baru. Dan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang berikan manfaat cash benefit dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling, serta akses informasi pasar tenaga kerja, kata Airlangga dalam pidatonya pada rapat paripurna di DPR Senin 5 Oktober 2020. Dia menyatakan pemerintah akan berkontribusi penuh pada penyediaan dana program JKP. Airlangga menjelaskan, nantinya JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon dengan program jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan berkontribusi dalam penguatan dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, ungkap Airlangga. Airlangga juga menyebutkan program JKP tidak akan mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan pensiun yang sudah ada. Jaminan ini tidak akan membebani iuran tambahan, baik untuk pekerja maupun pengusaha yang memberi kerja. 2. Tidak hilangkan hak cuti haid dan hamil. Airlangga memastikan hak cuti haid dan hamil tidak dihapuskan. Dia mengatakan cuti haid dan hamil tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kata Airlangga. Airlangga juga menuturkan, dalam undang-undang juga mengatur penyesuaian jam kerja. Pengaturan jam kerja disesuaikan, apakah industri, apakah ekonomi digital, ujarnya. 3. Sertifikasi halal gratis buat UMKM. Airlangga juga mengklaim, Undang-Undang Cipta Kerja akan sangat membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal yang ditanggung biayanya oleh pemerintah. Airlangga mengatakan sertifikasi halal untuk UMKM akan digratiskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha kecil. Terkait sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil. Kami mau melakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, kata Airlangga. Sertifikasi halal juga akan diperluas pengurusannya. Pemeriksa sertifikasi halal dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam dan perguruan tinggi. Perluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan ormas Islam dan perguruan tinggi negeri, jelas Airlangga. Airlangga juga mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan pendirian koperasi.
Kini, koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah. 4. Urus perizinan kapal nelayan makin mudah. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, Airlangga mengatakan mengurus izin kapal kini cukup lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sebelumnya, untuk mendapatkan izin kapal harus melalui beberapa instansi. Untuk nelayan yang sebelumnya, proses perizinan kapal ikan melalui beberapa instansi. Dengan undang-undang ini, cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Airlangga. 5. Percepatan membangun rumah MBR. Undang-Undang Cipta Kerja juga disebut mampu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Airlangga mengatakan bahwa dalam undang-undang ini, pembangunan dan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR akan dikebut. Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam undang-undang ini akan dipercepat. Akan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, ujar Airlangga. Dia mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengebut penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR. Dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, kata Airlangga. 6. Penyediaan lahan lewat bank tanah. Pemerintah melalui undang-undang ini juga akan membentuk bank tanah. Nantinya bank tanah akan mendistribusikan tanah untuk keperluan masyarakat. Bank tanah akan melakukan reformasi agraria, redistribusi tanah kepada masyarakat, jelas Airlangga. Undang-Undang Cipta Kerja juga menjamin penggunaan lahan konservasi hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat.